Setelah Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara disahkan, pembangunan di kawasan IKN menjadi semakin masif. Sejumlah infrastruktur mulai dikerjakan, mulai dari jalan hingga jembatan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan pembangunan untuk para pekerja konstruksi lengkap dengan kawasannya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan menyiapkan sebanyak 22 tower rumah susun untuk para pekerja konstruksi di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara. Rusun tersebut dibangun Kementerian PUPR bersama KSO Wika Gedung dan Adikarya dengan masing-masing tower setinggi 4 lantai dengan teknologi modular yang dapat menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi. Melalui keterangan tertulis, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto mengatakan ia menginginkan para pekerja konstruksi di IKN Nusantara bisa bekerja dengan aman, sesuai dengan standar dan tinggal di hunian yang layak dan sehat, sehingga hasil pembangunan juga berkualitas dan maksimal. Iwan menerangkan pekerjaan pembangunan rusun pekerja ini harus dilaksanakan secara cepat karena sekitar akhir tahun pekerjaan konstruksi di IKN Nusantara mulai berjalan di lapangan. Saat ini terdapat 2 tugas pembangunan hunian di IKN Nusantara, yakni pembangunan hunian pekerja konstruksi tahap 1 sebanyak 22 tower dan rumah dinas untuk para menteri sebanyak 36 unit. Untuk rusun pekerja konstruksi diperkirakan dapat selesai dibangun dengan target waktu pembangunan sekitar 3 bulan dengan teknologi hunian modular. Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Aswin Gradiarto Sukahar menambahkan, rusun untuk para pekerja tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 19,88 hektar, yang nantinya akan diperuntukkan bagi para pekerja tenaga ahli dan tenaga terampil. Untuk tahap pertama akan ada 2 site pembangunan rusun pekerja, yakni site 1 untuk tenaga ahli sebanyak 288 orang dan rusun tipe A untuk tenaga ahli 6.912 orang dan tipe B sebanyak 3.136 orang. Selain itu juga site 2 untuk tenaga terampil tipe B untuk 6.272 orang. Pak, ada informasi enggak apa bangunan apa lagi maksudnya mau dibangun lagi yang paling dekat di IKN sendiri? Dalam waktu dekat apa yang mau dibangun? Yang saya ketahui tentunya Istana Negara ya, Istana Wapres, terus kantor Kementerian Koordinator itu diselesaikan, termasuk Mabes, TNI, Polri, terus komplek rumah ibadah, ya itu tahap pertama. Tahap pertama itu dulu Pak ya? Iya. Berarti dimulainya kapan itu Pak? Ada informasi yang Bapak dapatkan gitu? Yang kita ketahui di media ya, akhir tahun ini atau diawali dari bulan September ini sudah dimulai. Ya. Lokasi-lokasinya berarti sudah ditetapkan? Sudah ada kalau itu. Iya. Ada informasi awal bakal untuk saat ini pembangunan untuk para pekerja pembangunan itu emang ada di sini Pak infonya Pak? Iya, ada tanggal 22 besok ya, 2 hari ke depan ini ada kegiatan groundbreaking pelaksanaan peletakan batu pertama untuk bangunan atau hunian tenaga kerja konstruksi. Oh, tenaga kerja konstruksi. Tanggal 22 besok ini. Tapi itu bangunan permanen, Pak ya? Saya dengar tidak. Tidak. Iya, itu 4 lantai tapi bisa saya kira bisa dipindah gitu ya. Bisa dibongkar. Rencana itu ada berapa banyak, Pak? Yang saya tahu tahap pertama ini 3.000 pintu gitu ya. 3.000 pintu, satu pintunya itu bisa 8 orang, berarti berapa orang itu ya? 24.000. 24.000. Nah, menarik Pak. Apakah sudah ada informasi bahwasanya penduduk sekitar dijadikan tenaga kerja lokal gitu Pak untuk di sini Pak? Nah itu yang kita harapkan. Tentunya dengan dimulainya kegiatan konstruksi IKN, masyarakat kami ya diharapkan bisa berpartisipasi lah bagian dari proses pembangunan IKN sendiri. Iya, karena masyarakat kami sampai hari ini kan jumlah jiwanya saja baru 38.200 jiwa. Sementara yang mau datang jumlahnya lebih banyak daripada masyarakat asli kami, sepaku. Kan di warga-warga sini kemarin dapat pelatihan-pelatihan ya dari Badan Otorita kan. Nah, ya. Untuk pelatihan-pelatihan tersebut apakah kedepannya bakal dilanjutkan di sini atau gimana? Nah, jadi kami dalam 3 bulan terakhir ini memang fokus di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat atas prakarsa Otorita Ibu Kota Negara dan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
melalui balai tenaga kerja atau balai pelatihan, termasuk kami pemerintah di tingkat kecamatan bekerja sama ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Jadi sudah ratusan masyarakat Kecamatan Sepaku yang sudah dilatih berbagai jenis kegiatan pelatihan. Termasuk kita juga mengirimkan beberapa perwakilan atau masyarakat kami ke luar daerah atau sistem boarding diasramakan. Kemarin juga kami mengirim ada 9 masyarakat Sepaku dikirim ke Lembang, Bandung. Terus sebelumnya juga kita kirim ke Medan, ke Semarang, ke Bekasi, beberapa kegiatan pelatihan. Iya. Pelatihan keahliannya itu apa sih Pak? Banyak sekali. Ada 28 jenis pelatihan ya yang sudah dilaksanakan, baik yang sudah selesai maupun sedang dan akan dilaksanakan. Kita ngirim contohnya ke Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas Samarinda, kemarin operator ekskavator 16 orang. Terus masih berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Terus insya Allah tanggal 22 juga kegiatan bina konstruksi, pelatihan konstruksi akan dibuka di Kecamatan Sepaku dengan jumlah peserta 160-an. Iya, 2 hari ke depan warga kami. Ya. Berarti bisa dibilang warga sini sudah siap Pak menyongsong IKN Pak? Ya, secara perlahan pertanyaan itu dijawab oleh negara, oleh pemerintah. Artinya siap kami, iya. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, Kalimantan Timur turut diiringi dengan pindahnya para pegawai negeri sipil. Keputusan tersebut diambil salah satunya karena pertimbangan kesiapan lahan dan proses pemindahan ibu kota tahap pertama. Selain itu, Kementerian PUPR membuka peluang kepada pihak swasta untuk membangun perumahan rakyat. Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi bahwa pemerintah hanya memberikan maksimal 20% kontribusi APBN untuk membangun perumahan. Selain itu, pemerintah juga hanya akan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, sumber daya air, hingga gedung-gedung pemerintahan. Tribuners, saat ini saya bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Bapak Iwan Supriyanto. Beliau akan menjelaskan langsung bagaimana progres pembangunan di IKN setelah Undang-Undang IKN diresmikan pada bulan Februari kemarin. Pak Iwan, selamat sore. Selamat sore. Pak, mungkin pertanyaan pertama saya dulu, hunian untuk siapa gitu yang pertama kali dibangun di IKN ini? Ya, yang diamanatkan kepada kami sesuai dengan Perpres 63 tahun 2022, sebenarnya ada 3 rumah yang disiapkan. Tetapi yang tahap awal yang harus disiapkan adalah hunian pekerja konstruksi. Jadi artinya kita menyiapkan fasilitas akomodasi atau barak pekerja yang lebih sehat begitu dan lebih baik untuk para pekerja konstruksi yang akan memulai pekerjaan di tahap pertama untuk IKN ini. Konsepnya seperti apa rumah bagi para pekerja konstruksi ini, Pak? Konsep yang digunakan adalah sebenarnya tipe barak, tetapi konstruksi pembangunannya menggunakan teknologi yang cepat bangun ya. Jadi menggunakan teknologi knockdown begitu. Artinya semi permanen, Pak ya? Semi permanen tetapi memiliki ketahanan yang cukup lama ya, yang cukup panjang. Dan pada saatnya nanti setelah pekerjaan konstruksi sudah selesai, ini dapat dibongkar kembali tanpa ada kerusakan. Dan sebenarnya dapat dimanfaatkan juga untuk untuk hunian yang lain dan sebagainya bisa digunakan. Berapa banyak Pak yang disiapkan untuk pekerja konstruksi ini huniannya? Yang tahap pertama yang sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada kami nanti untuk menampung sekitar 17.000 pekerja konstruksi ya. Konstruksi di mana bentuknya adalah tower semacam rumah susun tapi hanya 4 lantai ya, sebanyak 22 tower dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, kemudian ada fasilitas kantin sehat ya, dan ada fasilitas penunjang yang lainnya. Artinya pekerja konstruksi dipusatkan di satu tempat? Dipusatkan di satu tempat, kemudian para penyedia jasa yang akan bekerja nanti akan menyewa tower atau unit-unit sesuai dengan kebutuhan. Selain rumah bagi pekerja konstruksi, apalagi yang disiapkan khusus untuk mereka fasilitasnya? Fasilitas tadi saya sampaikan ada fasilitas kesehatan ya. Kemudian kesehatan ini adalah untuk pemeriksaan kesehatan, ada klinik kalau ada misalnya sakit, kemudian ada ruang rawat inap sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kemudian juga ada fasilitas tempat ibadah. Kemudian ada kantin sehat, jadi ya, sampai kapasitas 1.000 orang itu pada saat sekali makan begitu ya.
Ya, itu kita siapkan seperti itu. Ada juga pertokoan kalau malam-malam butuh rokok, butuh permen, butuh minuman kaleng dan sebagainya. Itu akan kita Jadi siapkan. menjadi sebuah kawasan terpadu gitu Pak ya? Iya, kawasan terpadu, kawasan sehat itu ya, yang untuk menunjang aktivitas mereka ya. Mulai kapan Pak proses pembangunannya dimulai? Ya, insya Allah setelah kontrak dilakukan, kita akan segera mulai. Insya Allah di akhir bulan ini. Targetnya? Nah ini kita akan laksanakan secara cepat, kemungkinan selama 3 bulan. Selama 3 bulan selesai gitu Pak ya? Ya. Oke. Dan ini kita harapkan menjadi sebuah tantangan luar biasa. Semoga nanti ini menjadi rekor muri juga nih pembangunan Tercepat. yang tercepat. Pak, setelah rumah bagi pekerja konstruksi, apalagi yang kemudian dibangun? Untuk Kami IKN. juga mendapat amanat untuk membangun rumah untuk menteri ya. Oh, rumah menteri duluan Pak ya? Menteri, Rumah ya. menteri, ah. Ya, ada 36 unit, saat ini sudah tender dan insya Allah nanti sekitar bulan Oktober November akan segera kita mulai. Berarti sudah dihitung jumlah menteri nanti walaupun di periode selanjutnya 36 Kita aja gitu siapkan Pak? 36. Kalau misalnya kabinet yang membengkak itu seperti apa itu Pak? Ya itu nanti kita siapkan di tahap berikutnya kan gitu. Sudah menemukan lokasi gitu Pak? Sudah ada lokasi sesuai dengan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh otorita IKN. Desain atau konsepnya seperti apa kalau khusus kalau rumah menteri ini? Karena tendernya kita menggunakan hanya basic design ya, kan nanti itu dilaksanakan dengan design and build. Jadi nanti setelah kontrak baru kita lihat desainnya. Oh. Dan desainnya nanti akan kita konsultasikan juga kepada Bapak Presiden ya untuk mendapat masukan. Kalau yang Tetapi secara garis besar konsepnya bahwa rumah untuk menteri ini selain untuk rumah kediaman juga ada ruang untuk fasilitas kedinasan. Jadi memungkinkan ada rapat, ada ruang kerja juga untuk menteri-menteri tersebut. Jadi ketika fasilitas perkantoran belum dirasa cukup siap untuk bisa mengakomodir aktivitas beliau-beliau nanti. artinya itu menjadi tempat tinggal sekaligus tempat berkantor sementara gitu Pak ya? Ya, untuk berkantor. Kemudian rapat misalnya dengan jajaran eselon 1-nya dan sebagainya. Sebagai antisipasi apabila kesiapan perkantoran belum memadai. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, Pak, rumah ASN. Nah, seperti apa itu nantinya? Nah, begini. Sebelum ke rumah ASN, sebenarnya amanah dalam pembangunan IKN ini, kontribusi APBN diarahkan hanya sekitar 20% saja. 20% dari Nah, 20% itu difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, sumber daya air, air minum, sanitasi, kemudian drainase, serta bangunan gedung negara. Apa itu bangunan gedung negara? Ada istana, perkantoran, pemerintah, gitu ya, dan objek vital negara yang lain, misalnya markas TNI dan sebagainya. Nah, untuk hunian, karena semangat IKN ini bukan hanya membangun infrastruktur, bukan hanya sekedar pindah ibu kota, tetapi adalah merupakan upaya untuk membangkitkan perekonomian di luar ibu kota yang lama, ya, redistribusi pemerataan ke daerah baru dalam hal ini IKN. Karena itu kita harapkan bahwa pembangunan perumahan ini kita dorong ada investasi. Artinya dari pihak swasta perumahan ASN. Swasta, ya kita harapkan ada investor yang akan membangun dan kemudian nanti ini dapat dimanfaatkan oleh ASN dengan skema tertentu. Konsepnya Misalnya, seperti apa, Pak? Apa pemerintah nanti yang membiayai, apa ASN secara pribadi gitu, Pak? nah itu sedang dirumuskan. Jadi saya belum tahu pasti karena bukan dalam kapasitas Kementerian PUPR, tapi sedang dirumuskan oleh Kementerian Pendahuluan Aparatur Negara. Jadi apakah skema insentif apa yang akan diberikan kepada para ASN, TNI, Polri yang pindah ke IKN ini? Tapi gambaran desain atau kawasan lingkungan sudah punya, makanya. Secara garis besar kita sudah siapkan. Jadi secara garis besar konsepnya didorong ke hunian vertikal. Jadi bentuknya rumah susun yang disiapkan. Oh iya. Nah ini kan mendorong ASN misalnya dari Jakarta pindah ke sini kan agak sulit Pak. Kalau melihatnya huniannya belum jadi gitu Pak ya kan Pak. Iya. Nah itu seperti apa? Apa itu dipercepat apa gimana Pak? Ya itu kita dorong ke arah sana. Tetapi ini kan kami masih menunggu kan ada Pokja yang mengatur itu ya, yang mengurusi. Tadi yang saya sampaikan dari Kementerian Pan-RB sedang mempersiapkan tadi skema pemindahannya seperti apa, kemudian bentuk insentifnya seperti apa, serta fasilitasinya bagaimana. Nah, ini yang sedang disiapkan. Dan kami nanti tinggal memfasilitasi saja, ataukah nanti otorita, karena otorita sudah terbentuk. Iya. Jadi kami sedang menunggu kebijakan dari otorita terkait dengan perumahan itu seperti apa. PUPR hanya ditugaskan untuk membangun infrastruktur dasar Infrastruktur dasar, termasuk Karena fasilitas umum. perumahan dan investasi pembangunan yang lain
tentunya akan disiapkan oleh otorita. Ya. Pak, mungkin itu ya. Satu yang menarik adalah soal Istana Presiden dan Wapres. Apakah memang konsepnya seperti desain yang beda selama ini gitu? Kebetulan kami tidak ditugaskan menangani yang itu ya, itu Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tapi mengenai desain, kedua desain untuk Istana Presiden maupun Wakil Presiden kan disayembarakan. Dan hasil sayembara sudah ditentukan dan mendapat arahan dari Bapak Presiden. Jadi, nah ini kan sebenarnya soal desain soal selera ya, soal selera. Banyak pro dan kontra yang berkembang gitu kan Pak. Tetapi sebenarnya masukan dari berbagai pihak itu juga kita tampung. Jadi desain itu tidak semata-mata yang hasil sayembara itu saja, tapi konsepnya yang terbaik itu yang kita gunakan. Tetapi dalam proses pembangunan nanti akan ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Kan kita nggak tahu siapa presiden berikutnya, siapa wakil presiden berikutnya. Artinya tergantung selera presiden. Kita masih memberikan ruang ya kepada nantinya untuk yang akan menjabat nanti untuk bisa ada ruang untuk mengembangkan misalnya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Iwan atas kasih, informasinya. sama-sama. Semoga sukses pembangunannya di IKN. Mohon doa restunya seluruh rakyat Indonesia agar pembangunan IKN dapat berjalan secara lancar. Semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Siap. Sejauh ini ada 3 tahapan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan IKN Nusantara. Pertama adalah perpindahan Istana Presiden ke IKN Nusantara yang direncanakan berlangsung sebelum 16 Agustus 2024. Perpindahan istana tersebut merupakan bagian dari rencana induk tahap pertama perpindahan ibu kota negara yang berlangsung selama tahun 2020 hingga 2024. Selain Presiden, TNI dan Polri juga disebut akan pindah ke IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024. Selain Istana Presiden, pada tahap pertama juga akan dibangun gedung MPR DPR, kantor pemerintahan, serta perumahan di area utama IKN Nusantara. Tahap kedua yakni tahun 2025 hingga 2035 akan dilakukan pengembangan fase kota berikutnya serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN. Selain itu, pada tahap kedua ini juga akan dilakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas. Tahap ketiga tahun 2035 hingga 2045 dilakukan peningkatan konektivitas dengan kota besar di sekitar wilayah IKN Nusantara, yakni Balikpapan sebagai penghubung logistik, Samarinda sebagai ibu kota pemerintahan provinsi, serta Penajam Pasir Utara yang menjadi wilayah letak IKN Nusantara. Kemudian pada tahun 2045 yang merupakan tahap akhir, IKN Nusantara diharapkan bisa masuk dalam daftar 10 besar kota paling layak huni. Ibu kota negara adalah manifestasi dan kebanggaan bagi sebuah bangsa. Sudah selayaknya kita sebagai warga Indonesia mendukung pembangunan ibu kota negara yang baru. Karena bagaimanapun juga IKN adalah etalase bagi Indonesia di depan negara-negara lain di dunia. Mari kita sama-sama mendukung dan menunggu bagaimana pembangunan IKN ini terwujud ke depannya. Saya, Januar, bersama seluruh kru yang terlibat dalam liputan khusus kali ini, pamit. Salam Ibu Kota Negara. Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.